Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Yulfa, dan pada kesempatan kali ini saya ngevlog dulan-dulan nih, dulan-dulan dengan seorang senior, yang burungnya keren-keren, yaitu Yorkshire. Jadi beliaunya ini senang bereksperimen, senang mencoba, dan senang dengan tantangan. Jadi tempo hari beliaunya itu ngambil betina sekitar 6 atau berapa ya, dan jantan 2 ekor atau berapa. Yorkshire-nya itu ada, kalau nggak salah 9 atau berapa ya. Dan sekarang sudah mulai bertelur. Yuk kita simak aja ya, ada ke dalam, dan kita izin dulu sama beliaunya, berkenalan dulu dengan siapakah. Yuk simak terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Mas. Pak Silakan. Siang-siang di rumah. Iya. Santai-santai jenengan. Gimana? Santai-santai. Santai-santai. Libur. Boleh duduk Pak nih Pak? Silakan monggo. Oke. Silakan. Ya teman-teman, sekarang kita sowan ke tempat rumah Pak Dodo, yaitu di mana Pak ini Pak? Butuh Sawangan. Butuh Sawangan. Dan Pak Dodo ini sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa beliau ini suka tantangan, dan membeli Yorkshire sudah berapa ekor Pak total? Ini ada 8 ekor. 8 ekor. 2 jantan, 6 betina. 2 jantan, 6 betina. Dan SF itu ya. SF itu ada 1, walaupun itu turunan sendiri sebenarnya, tapi saya ambil dari teman seperti itu. Oh gitu. Siap. Iya. Pak Dodo, apa alasan jenengan kok menyukai kenari Pak? Itu istilahnya cinta lama bersemi kembali. Betul, iya. Cinta lama bersemi kembali. Sudah pernah ternak? Dulu pernah ternak YS juga. Ya. Itu zaman ya tahun berapa? 2000-an sekian. Ya. Sudah lebih dari 15 tahun yang lalu itu pernah, dan berhasil. Ketika itu sulit mencari betina YS, ya. Yang bisa mencari adalah yang jantannya. Sehingga hanya punya 1. Lalu untuk yang betinanya itu lokal. Kalau zaman dulu kan istilahnya wes lokal seperti saja, tidak ada. Sekarang itu ada jenis yang lain. Fancy belum ada. Ya, belum ada pada saat itu, dan berhasil untuk ternaknya sudah banyak produk, tapi sayang dulu itu kan tidak saya cincini ya, istilahnya polosan saja, tidak pakai ring, sehingga ya mungkin sejarah itu terputus, sulit untuk mencari jejaknya seperti itu. Dan kelemahan zaman dulu itu kan ketika orang lain yang ingin meminang pejantan itu berani menumpang dengan harga belinya, ya sudah. Lepas. Blender juga. sehingga ya pada saat itu akhirnya berhenti ternak YS karena jantannya dibeli oleh orang sekitar Mertoyudan pada saat itu. Ya, kalau ngomong dulu Pak, dulu jenengan sudah pernah bermain YS dikala orang belum kenal YS. Bahkan sekarang aja mungkin di desa ini juga masih bisa dihitung jari, bahkan mungkin sulit untuk mencari Yorkshire Pak ya? Ya betul, di Sawangan itu kan mungkin hanya beberapa ya. Yang sudah mulai ternak dengan YS. Tetapi kalau saya, kenapa tidak dicoba? Kenapa dicoba? Yang kadang orang mengatakan YS itu sulit, bahwa masa produksinya terbatas dan sebagainya. Ini sebagai eksperimen saja, kita telatenan nanti itu sambil belajar untuk bisa mendapatkan ilmu yang mungkin kita sering mendapatkan ilmu dari peternak-peternak yang sudah senior, yang sudah berhasil di kota, di YouTube itu. Akan tapi kita mencoba sendiri aja. Sekarang mencoba sendiri, dan rentang waktunya kan 1 bulan. Dari tanggal 2 itu saya mengambil 1 jantan, sekitar di awal bulan awal bulan Januari, sekitar tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 itu berburu betina, dapat 6 dan jantan 1 yang ini. Sehingga kita mencoba untuk menjodohkan dari 2 jantan ke 6 betina, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah ada 4 betina yang
angkrem sudah. Rata-rata kan 3 telur, ada yang 4, bahkan ada yang sudah menetas. Yang menetas itu saat titipkan. Saat itu titipkan saya bingung karena induknya ternyata induk betina itu hanya mentas, tidak mau apa istilahnya ya orang Jawa jenjem untuk apa ya? Jenjem untuk ngeram, jenjem untuk angkrem sehingga ya saya titipkan kepada teman saya untuk dicoba ditetaskan di temen itu ada lokal itu sehingga akhirnya alhamdulillah ini sudah sekitar 20 hari sudah netes dalam artian sudah sekitar 5 hari atau 6 hari itu sudah netes. Dua-duanya netes atau dua karena ada 2 yang satu pada saat itu betina tidak mau apa ya mau disarang hanya di wadah pakan sehingga yang 2-nya saya ambil tanpa ada proses pengeraman dari induk betina. Langsung saya ngkeramke di tempat temen dan alhamdulillah sudah netes. Membawanya ke tempat teman itu pakai alat apa Pak supaya tidak goyang? Dulu saya punya pengalaman di Merpati, sini sampai Magelang dari Jogja sampai rumah tidak ada masalah. Yang penting dibungkus dengan bahan yang halus, bisa kapas, bisa tisu dan sebagainya, halus dan tidak ada goyangan, getaran dan sebagainya. Diwadai apa? Kita wadai gembol di mana? Di saku jaket saja bisa. Berani, Pak? Naik sepeda motor pun berani. Kemarin hanya saya begini naik sepeda motor pun bisa. Ya, karena dekat seperti itu. Yang penting apa ya? Terbungkus dengan bahan yang halus, sehingga tidak ada pergeseran dari telur tersebut. Boleh lihat betinanya Pak? Silahkan monggo. Ini betina di kamar khusus ya. Kamar karena dibawa aja Pak. Dibawa aja Pak. Bukan soalnya Pak. Oke, ini teman-teman yes-nya keren big teman-teman. Oke. Ini betina AF siapan untuk apa ya istilahnya? Babuan. Untuk babuan tapi belum bunderi dan belum bertelur sehingga kita sementara kita ram, bahkan ada yang di inkubator yang seperti ini Mas. Beli inkubator inkubator yang seperti ini. Ini ada 3 telur baru saja tadi pagi saya ambil. Karena apa? Induknya itu tidak mau ora jenjem di ini kelihatan itu. Ini belinya di Shopee. Kita mencoba juga ini sebagai eksperimen. Andai nanti netes itu bagaimana caranya agar bisa meloloh dari 1 hari netas sampai bisa mandiri, itu kan sebagai tantangan juga. Kalau toh berhasil atau gagal bagaimana tinggal kita untuk mencobanya seperti itu. Untuk menganalisis ya. Nah, ini teman-teman sekarang kita masuk ruangan hanya di kamar seperti ini. Satu kamar, lampu ini selalu hidup. Ada 6, ada 3 yang sedang ngeram, 1, 2, 3. Yang ini tadi saya cabut 3 telur tadi. Berarti kan sebenarnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini proses penjodohan. Ya, ini juga sebenarnya tadi proses penjodohan, tapi kaki yang jantan itu tadi luka sehingga saya pisah lagi. Oke. Seperti itu. Ini betinanya postur banget teman-teman. Ring 2, 3, nge-V banget teman-teman. Itu TKF. Ambil di Kanari. Terima kasih Pak. Sawangan itu. Ini semuanya betina ini semua diambil di Kanari Sawangan semuanya. Dan alhamdulillah cepat adaptasi untuk TKF itu ternyata ya. Karena ketinggiannya sama Pak ya? Ya, karena dekat dengan lokasi tokonya sehingga ya ini sudah. Hanya begini saja sederhana. Tidak perlu yang rumit-rumit berpikir yang sulit-sulit. Bagaimana agar praktis saja. Ini sudah ngeram. Ya? Itu hampir mungkin 5 hari ngeram. Ini rencana mau dititipkan enggak Pak? Tidak, kalau itu akan saya pertahankan sampai netes. Ya, coba seperti apa eksperimen juga. Nanti masa aktif birahi setelah
netes setelah loloh maupun yang apa yang tidak diengkremi sendiri itu seperti apa, berapa hari dan sebagainya, itu sebagai pembelajaran sebenarnya nanti. Oke. Yang kalau yang ini sebenarnya ini yang sudah netes anaknya, tapi karena jantannya terbatas hanya punya 2, ini telur tapi telur apa istilahnya ya? telat kawin. Telat kawin. Nah, ini ngengkremi tapi telurnya tidak dibuahi. Sehingga ya biarkan nyaman dulu, nanti setelah nyaman kira-kira 5 hari, biarkan proses itu berjalan. Jadi betina itu biarkan dia jangan segera untuk diambil. Kalau minimal ya paling tidak 1 minggu atau 5 hari sudah ngerem seperti ini. Walaupun itu jelas jong. Karena nggak dikawin. Ya, nggak dikawin. Istilahnya kalau dalam Jawa itu kan telur lemu gitu kan. Dok lemu gitu kan. Sehingga ya biarkan nanti setelah 5 hari dia nyaman, angkrem kita cabut, kita kawinkan lagi. Ini berarti produksi hebat ini betina ini. Yang paling cepat ini. Karena cabu telur tidak tahu karena langsung. Jantannya tidak ada waktu untuk keliling, sehingga ini langsung nelur gemuk. Ngedok lemu. Seperti itu. Jadi kita tahu ternyata sekitar 1 mingguan dari cabu telur itu ternyata sudah telur lagi. Proses telur lagi ini. Ini juga pembelajaran juga. Oh, ternyata sederhana kok sebenarnya untuk ternak kenari Yorkshire itu. Walaupun ini ya pokoknya ya tekad-tekatan lah. Coba gitu. Mencoba. Terus untuk otodidak. Otodidak, Pak. Tanpa kita bedah buku. Nah, sementara begitu untuk pembelajaran kita. Terus untuk Pak? Untuk pakannya, Pak? Pakannya itu kita menggunakan premium ya. Ya, enggak ada di sini. Pokoknya premium, lalu ada ini ya. Masih di premium. Nah, ada ini untuk ekstra pudingnya. Ya, tambah apa ya ini? Tambah biji. Heifer. Biji heifer. Itu satu pagi saya beri 6. Kalau pasangan seperti ini saya beri sekitar 12 dimakan di sini. Dicampur sama di sini. Ya, di sini saya beri kalau satu burung itu 6 biji. Tapi kalau pasangan berarti 12 setiap pagi. Dimakan atau tidak akan saya beri, dan selalu saya berikan jagung. Sementara ternyata dengan jagung bertahan untuk birahi dari kenari itu terjaga. Betul. Tidak usah dengan sementara tidak dengan ekstra puding daun dan sebagainya. Cukup ini. Tanpa sayur, Pak ya? Tanpa sayur. Kalau ini vitaminnya saya menggunakan ini. Vitaminnya menggunakan ini. 1 minggu 1 kali. Jadi sudah saya jadwal. Ini hari Kamis, berarti hari Rabu. Setiap hari Rabu itu saya gunakan ini. Bukan ini promosi bukan. Tapi ini 1 hari. Mamanya saya pagi jam 5:30, nanti sore jam 5:30 saya ganti. Tidak sampai malam, tidak sampai pagi. Jadi jangka waktunya ya hanya 1 hari saja. Lalu kita ganti dengan air putih yang matang seperti ini. Terima kasih. Sangat simpel ternyata ya, teman-teman. Simpel sekali yang dilakukan oleh Pak Dodo di sini. Jadi tidak perlu ribet-ribet. Pakannya pun juga biasa. Pak Dodo pun kandangnya saja kandang bekas-bekas. Yang penting kan hasilnya, Pak. Yang penting nanti ini kan kandang produktivitasnya. Ini mau cetak yang melengkung sama besar ini. Keturunan SF sama Yorkshire. Oke, Pak, kiat-kiat Pak terakhir Pak buat teman-teman Pak yang mau ternak kenari Yorkshire, Pak. Kiat-kiat yang jelas kalau kita memang sudah niat mau ternak, jangan takut untuk mencoba. Saya pun tidak akan takut mencoba. Gagal dan sukses itu bagaimana persepsi kita memandang saja. Mungkin sekarang banyak yang belum bertelur, ini baru 4 yang bertelur, yang 2 yang sudah 4, yang belum 2. Santai saja. Sehingga yang namanya siklus itu pasti akan menuju ke proses untuk produk
Semua hewan itu pasti akan proses produk seperti itu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sangat simpel sekali ya yang dilakukan Pak Dodo, dan ini adalah sebuah edukasi. Jadi teman-teman kalau yang mau, jadi di sini hanya lampu saja, hanya lampu. Ini tutup seharian penuh 24 jam ini tutup. Oh tutup? Ya tutup. Jendela pun tutup. Saya tutup. Karena ini rumah ini adalah ibaratnya tidak ada penghuninya, sehingga ini saya 24 jam jendela ini saya tutup. Saya tutupi dengan lapisi dengan UV, plastik UV. Untuk menjaga suhu udara yang ada di sini. Supaya tidak lembab. Supaya tidak pakai alat, sementara tidak punya alat apa-apa, sebenarnya seperti ini untuk menjaga suhu saja. Kalau sudah berhasil kenapa pakai alat kan itu? Mungkin nanti ya, karena seperti ini kan jadi kita ingin lagi nambah lagi. Syukur nanti di periode berikutnya bisa nambah 2 betina 1 jantan lagi. Amin. Sehingga jelas sekarang itu jantannya kurang. Kalau saya sistemnya kan sistem apa istilahnya di kum ya, istilahnya di kum sampai telur 3 telur baru saya cabut. Sebelum telur 3 tidak saya cabut, sehingga memerlukan banyak pejantan. Oke, terima kasih Pak Dodo atas waktunya. Kapan-kapan kita main lagi. Ini foto jedak. Keren banget. Terima kasih Pak. Matur suwun teman-teman. Kita ketemu lagi dengan selanjutnya, karena sudah zuhur, ada adzan tuh kita cut dulu, dan kita sambung lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk Ternak Kenari. Ini kebetulan juga pas longgar kita ngevlog, kita jalan-jalan ke tempat Pak Dodo, ternyata luar biasa. Belum ada 1 bulan sudah bisa cetak Canary Yorkshire. Sudah pada produksi, sudah jalan, sudah ada yang netes. Meskipun dititipkan temannya, itu suatu hal yang dilakukan dan sangat sederhana dan simple. Terima kasih. Sementara itu saja. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dodo. Sami-sami.